Tuhan, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan Yesus, datang dengan penuh kerinduan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita teduhkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balaskan lewat apapun selain kami datang bersyukur, memuji kebesaran ya Tuhan. Tuhan, ibadah pada saat ini dari awal sampai akhirnya kami berdoa, biarlah terjadi dalam kekuatan nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami siap Tuhan memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini berasal dari bermacam-macam suku, amin. Yang dari Sumatera boleh angkat tangan. Dari Sumatera, iya boleh. Sumatera, dari Lampung ya sampai ke Nias. Dari Jawa ada dari sini, dari Jawa ada ya. Dari Sulawesi ada? Boleh lambaikan tangan? Ya, dari Indonesia Timur. Ya, saya dan saudara-saudara semuanya, kita semua satu di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau terus memuji, mengagungkan nama Tuhan kita, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang besar bagi kita. Haleluya Yesus. Kita mau bergoyang bagi Tuhan, haleluya. Satukan iman kita, satukan hati kita, mengagungkan nama Tuhan. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Kepada siapa? Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Kembali katakan, Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Kepada siapa? Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Musik memuji Tuhan. Yes. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bergoyang bagi Tuhan. Kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Beragam-ragam, beragam-ragam. Beragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Beragam-ragam. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Yes. Di dalam
berasal dari berbeda-beda suku, tapi kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dalam hidup kami. Engkau sungguh indah bagi kami. Bahkan Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau terbaik bagi kami. Kami terus rasakan kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Ini pengagungan kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang baik selain Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh Ini pengakuan kami ya Tuhan. Nama-Mu terindah Tuhan. nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
semua pujian, kemuliaan hanya Kami bagi mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami rasakan kehadiran-Mu, kami puji Engkau selama-lamanya. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Yes. Firman-Mu terus nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami berjalan di dalam firman-Mu, firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Engkaulah menjadi bukti kebesaran. Haleluya. Dengan tangan yang diangkat, kita mau bersama-sama Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini, kami kembali bisa bersekutu melalui ibadah online kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa biar segala pujian, pengagungan kami pada hari ini, Kau terima sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau membuka hati kami untuk mendengar apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan buat kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, kami berdoa Kau yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dengan roh-Mu yang kudus, dan juga setiap dari kami yang mendengarkan Kau urapi, sehingga setiap dari kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang baik, kami mau terima firman-Mu pada hari ini, biar firman-Mu menemukan tanah yang baik di hati kami, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertunas, bertumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal 24 disebutkan tanda-tanda akhir zaman. Antara lain peperangan di sana-sini, kelaparan, bencana alam. Kalau sudah lihat banjir di mana-mana, banyak orang berpikir itu banjir. Bahkan Anies Baswedan berkata, oh itu cuma genangan air. Tapi saya baca dalam firman Tuhan, saya lihat ini bukan banjir sembarang banjir. Ini bencana alam yang luar biasa.
disebabkan karena perubahan iklim dunia. Tidak ada satu orang yang bisa mengatasi perubahan iklim dunia. Panas yang menghantam bumi luar biasa. Gunung-gunung es di kutub utara Antartika luntur, lumer menjadi air, sehingga permukaan laut naik, banjir rob di mana-mana. Jakarta akan tenggelam, Semarang akan tenggelam. Itu bukan bohong, itu kenyataan dan sebentar lagi manusia tidak bisa mengatasi problem hidup ini, nggak bisa. Karena itu jangan menganggap angin, guntur, halilintar, banjir sekarang ini cuma banjir biasa. Ini peringatan supaya manusia bertobat dan datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya zaman sekarang banyak orang stres. Sekarang ini sudah sekalian orang miskin melarat paling banyak itu ada di Paris, Perancis. Inggris di desa-desa kelaparan, Jerman kekurangan bahan bakar. Mereka kalang kabut menghadapi musim dingin sekarang ini. Amerika pertumbuhan ekonominya kurang dari 2% sudah sekalian. Tapi Indonesia diberkati Tuhan sehingga pertumbuhan ekonominya masih bisa 5%. Oleh karena sudah sekalian, Tiongkok membeli besi baja dari Indonesia sebanyak-banyaknya, entah buat apa. Tapi salah satu hal yang saya beritahukan, Tiongkok mau membangun jalan di bawah laut yang bersangkutan menuju ke Amerika. Sehingga Cina, Amerika ada jalan di bawah laut. Tetapi masalahnya sekarang dunia ini begitu rupa sehingga manusia tidak bisa mengatasi persoalannya. Timbullah sudah sekalian stres, rasa tertekan. Apa itu stres? Apa itu depresi? Judul hari ini menang atas depresi. Stres itu apa? Ya, stres adalah ketegangan, tegang akibat tekanan hidup sehari-hari. Tekanan hidup sehari-hari aja kita sudah stres. Gaji kurang, harga-harga naik, daging mahal, tempe pun mahal. Sebab kacang kedelainya diimpor. Tetapi ada satu yang lebih dari stres, itu depresi. Depresi itu gangguan mental jiwa kita yang bermasalah. Yang mempengaruhi perasaan. Perasaan kita jadi kacau. Pemikiran, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Itu sebabnya sekarang banyak sekali orang depresi. Tindakannya aneh-aneh sudah sekalian. Ini adalah problem atau masalah suasana hati. Hati yang tidak menentu. Sehingga kehilangan minat, kehilangan kemauan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang seharusnya dilakukan. Misalnya, ibu biasa di dapur, kehilangan semangat untuk ke dapur, kehilangan minat untuk bekerja, sering halusinasi. Halusinasi itu melihat, mendengar, merasa, tapi sebenarnya tidak ada. Enggak ada itu. Lihat-lihatan, kayaknya ada orang. Tadi ada orang berkata-kata mendengar.
sesuatu yang didengar, dilihat, dirasa, tapi tidak ada. Itu tandanya orang depresi. Kuping saya kok gemuruh, guru. Kadang-kadang ada yang ngomong, itu tandanya depresi. Kekacauan dalam jiwa kita, gangguan mental yang mempengaruhi perasaan kita, juga mempengaruhi daya berpikir kita, dan cara bertindak seseorang. Sekarang kan aneh-aneh. Ada bapak yang bunuh anaknya, terus mau bunuh istrinya. Sesudah dia sadar, dia menyesal, dia menangis. Tadi katanya ada jin, suruh saya bunuh dia, sebab di dalam dia banyak hantu. Tapi sudah itu sadar. Ini ciri-ciri daripada orang depresi akan mengalami hal-hal yang macam gitu. Halusinasi, perasaan sedih, rasa cemas yang tidak beralasan. Kalau ada saudara yang demikian, lekas beritakan kepada pengurus gereja. Saudara perlu ditolong. Ya. Merasa bingung, pelupa, gampang marah, suka bertengkar, suami istri gampang bertengkar, suaranya tinggi, nggak bisa ngomong rendah, nggak bisa ngomong pelan, halus, sabar, nggak bisa. Suaranya keras, tinggi, ya, suka berteriak. Contoh yang paling baik itu di sekarang lagi ada orang namanya NM. Lagi berteriak-teriak terus di kantor polisi, ditahan, teriak. Kayak orang, ya. Jadi kalau bahasa Surabaya bilang itu setengah gendeng. Kalau bahasa Tasik bilang setengah gelok. Baru setengah. Tapi kalau lama-lama orang depresi yang tidak pernah diobatin, gila atau bunuh diri. Nah, jadi beberapa penyebab misalnya yang hidup sehari-hari yang menyebabkan orang depresi adalah misalnya akibat meninggalnya suami atau istri yang kita kasih. Berapa banyak istri yang hidupnya bermewah-mewah. Tiba-tiba suaminya meninggal mendadak. Lalu putus asa, stres, depresi yang berat. Itu sebenarnya karena satu, engkau tidak punya tempat bergantung. Kalau orang mempunyai tempat bergantung Tuhan yang Maha Esa, dialah kota benteng perlindungan kita nggak bisa depresi. Saya sudah berumur 83 tahun dan sudah memasuki umur 84 tahun. Saya punya Tuhan kota benteng yang teguh. Saya nggak gampang depresi dan tidak. Kalau depresi bisa mengatasinya. Karena Tuhan itu gunung batu perlindunganku, penolongku yang ajaib. Mana bisa orang bergantung kepada Tuhan bisa depresi. Tetapi banyak sekali orang yang depresi oleh karena kalau yang meninggal itu terutama tiang kehidupan keluarga. Juga kasus rumah tangga, misalnya suami itu penjudi, pemabok. Itu istrinya depresinya bukan main. Melawan nggak bisa, melarang nggak diturut, penjudi pemabok.
Apalagi kalau narkoba. Orang narkoba itu akalnya hilang separuh. Nggak waras. Jadi tindakan dan perbuatannya itu tidak benar. Jangan ada yang coba-coba narkoba. Sekali dicoba menuju ke alam maut. Ketagihan. Kalau ketagihan kopi masih bisa diatasi. Kalau ketagihan ya makanan masih bisa diatasi. Tapi kalau narkoba nggak bisa. Jadi ini menimbulkan rumah tangga suami penjudi, pemabok, apalagi kalau suaminya nakal, mata keranjang, istrinya tertekan terus. Sebagai istri nggak bisa bertindak apa-apa, serba salah. Nah, serba salah itu yang menyebabkan orang depresi. Ada lagi misalnya istri yang suka berselingkuh. Aduh. Alkitab menulis bahwa akhir zaman ini perempuan merebut, 9 perempuan merebut 1 laki-laki. Itu tertulis dalam Alkitab. Jadi sekarang ini perempuan itu jauh lebih buas daripada laki-laki. Banyak laki-laki ketakutan, nggak berani kawin. Gara-gara lihat banyak perempuan macam begitu. Apalagi perempuan suka berselingkuh. Ceritanya makin banyak hura-hura, selebriti, makin banyak sudah sekalian perselingkuhan, perceraian. Juga perempuan-perempuan yang biasa mesti di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik, ya ada di dapur masak buat suami yang baik, buat anak-anak, itu pergi ke kantor katanya cari duit, tapi di kantor itu lebih banyak waktunya bertemu dengan laki-laki lain, teman-teman sekantor, ketimbang sama suami. Ya kita lihat ya RCTI sudah sekalian. Maka selebriti itu dan teman-temannya begitu gampang sekali perempuan-perempuan jadi menyeleweng. Duit terlalu dicari, suami lari dari kita. Juga saya lihat istri yang bacar mulutnya, tukang ngomong, sombongnya setengah mati. Ya, ini suaminya stres karena seringkali mendengar ya istrinya bermasalah, banyak musuhnya, ya, yang boros, biaya hidup tinggi, kerja setengah mati, menjerumuskan suami berbuat perkara yang jahat. Jadi maling, jadi rampok, jadi garong. Itu karena tidak tahan menghadapi istri-istri yang pemboros. Ini semua merupakan dosa lupa diri. Enggak tahu diri itu siapa. Padahal Alkitab berkata, ha Adama. Itu artinya kamu adalah anak-anak tanah. Adam itu tanah, berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Lupa itu. Aneh, kaya sedikit sombongnya bukan main. Saudara-saudara yang kasih, jalan duniawi terus. Hidup jumawa merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan kedudukan yang tinggi, mengucap syukur kepada Tuhan, hidup dengan rendah hati, maka berkat Allah memberi damai sejahtera, ayam lan tentrem kartos harjo, pengan damai dalam hati.
Di sini ada Ko Cancan, ya, Chandra Sunarli. Silakan berdiri. Ya. Ya, ini dia. Ini dulu direktur BCA yang pertama. Terima kasih. Bapaknya orang kaya, Cap Obeng. Siapa yang nggak tahu? Tapi hari ini sejak kenal Tuhan Yesus, dia bersaksi tadi sejak dibaptis oleh Om Julius. Saya nggak pikir dunia, saya pokoknya ikut Tuhan baik-baik. Saya nggak mau serakah, biar saya ditipu saudara-saudara, rebutan kehwe. Saya ngalah tapi justru bagian yang di sini yang diberkati Tuhan. Tanah-tanah yang saya ngalah di pojok sini, sekarang bangun rumah makan, bangun. Ada lagi yang lain mau beli itu, mau sewa itu, bangun rumah makan. Saya ini hidupnya nggak mau sombong, nggak mau serakah, sederhana aja. Saya nggak mau ngerentenkan duit, enggak. Orang ngerentenkan duit itu celaka, pasti dimakan orang. Betul itu kecenderungan, kalau betul angkat tangan tinggi-tinggi. Loh, nggak betul ya? Ah, itu dia. Jadi sekarang bagaimana hidupnya? Sederhana aja. Saya bangun beberapa rumah, disewain, ya toko-toko, ruko-ruko disewain. Sedikit, tapi damai hatinya. Ayo siapa mau nandingi orang kaya Cap Obeng. Hatinya damai, sejak apa? Sejak dibaptis. Saya baptis di situ di kolam renang mana itu? Ya. Bersama Willy Andrian. Siapa tuh namanya lama? Ya. Willy Andrian itu sekarang jadi orang kaya besar di Jakarta. Nanti 3 hari lagi saya ketemu dia. Damai orang yang mencari Tuhan, tidak ada stresnya saudara sekalian. Sebab semua itu tadi yang saya sebut, hidup sombong, hidup jalan duniawi, hidup jumawa itu semuanya pangkal daripada stres. Pangkal daripada depresi. Jadi kalau saudara mau depresi mula-mulanya gitu tuh. Orang sombong, orang berdegong, orang rasa pinter, rasa hebat, ya. Penyebab daripada KDRT, kekerasan dalam keluarga. Itu kalau orang sudah depresi, nggak tahu apa yang harus dibuat terhadap suami, terhadap istri, keras. Itu kalau orang itu sudah sekalian serba salah, bercerai salah, anak-anak keleleran, tidak lebih baik. Jadi tidak bisa mengambil keputusan. Kacau, depresi, setengah gila. Lalu kemudian kalau orang itu berjiwa lemah, dia ambil tali gantung diri di pohon, di ambang pintu. Itu orang depresi kalau lemah bunuh diri. Tapi kalau dia keras, dia bunuh orang lain. Jadi terserah jiwanya introvert atau ekstrovert. Introvert lemah, suka sembunyi, dia bunuh diri. Kalau dia ekstrovert, dia kuat, dia bunuh orang lain. Nah, itu sebabnya kita dengar banyak sekali pembunuhan dalam keluarga. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Itu orang-orang depresi yang setengah gendeng, yang setengah gelo.
Zaman sekarang tuh banyak sekali tanpa orang mengetahui ilmu ini apa ini. Hari ini saya jelaskan itu adalah orang-orang depresi, mengalami masalah mental yang mempengaruhi perasaan yang aneh-aneh, mempengaruhi cara berpikir, sehingga cara bertindaknya juga nggak benar, salah-salah. Jadi saudara mesti pelajari dalam rumah tangga, dalam keluarga kita ada nggak orang-orang depresi macam begitu. Kalau ada tolong wartai kepada pengurus gereja supaya kita bisa menolong dia. Ya. Jadi harus bagaimana? Ya, next kita lihat. Harus lebih dulu diingat, sadar betul. Problem are a sign of life. Jadi masalah itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Jadi nomor satu kita bersyukur ada masalah. Tandanya saya masih hidup. Jangan langsung menangis putus asa. Ada masalah masih hidup. Mau berhenti dari masalah, mau mati dulu. Kalau udah mati nggak ada masalah. Halo, kalau mati nggak ada masalah. Jadi kita mesti kalau ada masalah itu, mesti kita bersyukur kepada Tuhan. Masalah itu adalah tanda kehidupan. Jadi harus kita hadapi. Jangan lari dari masalah. Jangan sembunyi, hadapi. Aku masih hidup. Karena aku hidup ada masalah. Karena itu aku harus menghadapinya. Nah, ini harus diingat dulu. Problem are a sign of life. Ya. Jadi kita harus menghadapinya. Jangan takut. Bagaimanapun besar masalah itu. Kalau saudara takut, nah stres, depresi. Saudara mesti punya senjata, punya pegangan menghadapi masalah. Saya hari ini memasuki usia 84 tahun. Apa saudara lihat saya tidak bermasalah? Saya dari zaman Jepang sebelum Perang Dunia Kedua saya lahir. Zaman Jepang saya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Umur 5 tahun saya belum bisa apa-apa. Disuruh mama jualan pisang goreng. Sama Jepang, tentara Jepang. Jepang senang sekali melihat ada anak kecil jualan pisang goreng. Kalau mandinya di sungai di Kalimantan. Banyak orang telanjang, jebur. Ya, naik tangga, tebing itu. Saya siap dengan pisang goreng yang masih panas. Siap. Jepang senang sekali. Habis mandi kedinginan di pisang goreng tersedia. Kepala saya diunyek-unyek ini. Bagus, bagus. Jotonai, jotonai. Ya. Oh, bagus, bagus kata Jepang. Saya malahan berani ke kantor Jepang. Dia kalau beli pisang goreng 20, 30, dia nggak hitung. Dia giling duit. Diraup. Rasa kurang, diraup lagi. Mama saya heran. Kok ini anak ajaib ya. Jualan pisang goreng 50, duitnya bisa 100 pisang goreng lebih. Mama tidak tahu. Tapi saya tahu. Nah, saudara-saudara.
Jadi kita harus menghadapi masalah itu dengan berani. Sekolah dasar saya jualan roti keliling. Orang-orang, anak muda dengar baik-baik. Saya sudah keliling dunia 55 negara. Saya sudah berpengalaman, saya master di Amerika, saya bergelar doktor, tapi saya waktu kanak-kanak, waktu muda, jualan pisang goreng, jualan roti, junjung roti. Orang-orang yang sombong itu orang yang tidak ada rezekinya. Di dunia ini orang sial adalah satu, orang yang malas, dua, orang yang sombong, itu paling sial. Jadi kalau ada roh kesombongan dalam dirimu, ada roh spirit malas dalam dirimu, kamu mesti lawan, datang sama Pak Marga, datang sama Pak Pendeta, Pak Wahyudi. Supaya minta didoakan supaya roh sombong itu pergi dari hidup kita. Roh sombong itu sudah kan datang juga dari keturunan. Kalau bapak ibunya sombong, ya sebenarnya anaknya lihat apa, jadi anak cucunya sombong juga. Spiritnya menurun. Tapi kalau kita biasa memberikan teladan, rendah hati, takut akan Allah, nggak boleh hidup sombong. Anak-anak itu akan hidupnya sederhana, rendah hati juga. Nah itu sebabnya yang kita mesti melihat ini dari segi yang baik, ya. Kalau masalah itu datang bertubi-tubi, membuat manusia itu kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, kacau. Sehingga rasanya kehabisan tenaga untuk menghadapi masalah. Ini persoalan orang-orang yang menghadapi depresi. Hilang semangat, hilang tenaga. Tidak tahu apa yang harus dibuat, maunya tidur aja. Suruh bangun, suruh bekerja, enggak, malas saja. Ini orang depresi. Kalau ada ibu yang lihat pemuda-pemudanya macam begini, tolong beritain supaya kalau boleh kami menolongnya. Ya. Sekarang kita bertanya, apa yang harus kita buat, saudara sekalian, menghadapi orang yang depresi itu apa? Kalau ada keluarga kita, ada saudara kita, satu, perhatikan baik-baik ya, apa? Mencari atau berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa membangun, komunikasi yang membangun. Jangan sembunyi di kamar. Jangan dimarahin terus. Anakmu, saudaramu sedang depresi, bangunkan semangatnya untuk mencari komunikasi yang membangun. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berkata begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, punya teman. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Suami istri itu lebih baik. Jadi kalau di sini ada seorang pemuda, udah umurnya 30-an, belum berani kawin. Jangan terus sendiri dong. Datang sama Bapak Pendeta, kasih nasihat. Waktunya kawin, kawin. Berdua lebih baik daripada sendirian. Kalau mereka sama-sama sehati, pikulan berat dijunjung bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena ayat 10, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi celakalah orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya.
Coba ya, siapa yang umurnya 30 ke atas belum kawin, ya, daftar di belakang tuh. Dicariin jodoh. Pendeta itu segala bisa, biro jodoh iya. Di sini saya mau angkat Pak Wahyudi jadi biro jodoh. Saya sudah tua, mesti ada orang yang giat seperti saya dulu. Dalam hidup saya sudah menjodohkan berpuluh-puluh orang. Ada teman saya ya, komisaris besar polisi, namanya Moses Yunus, dokter gigi. Aduh, dia nggak berani menghadapi perempuan. Coba kolonel nggak berani sama perempuan, aneh loh. Ada teman saya namanya Chiu Guacheng. Saya mau jodohin dia, gampang aja. Saya datang sama Guacheng, dia bilang, Ceng, kamu kok sombong amat? Didekatin sama itu Moses Yunus, kamu buang muka. Wah kapan? Enggak kok, saya enggak begitu. Betul? Moses Yunus senang sama kamu. Gitu. Oh ya. Gampang aja. Si Moses Yunus, aku bilangin, dia bilang enggak begitu. Dia mau kok sama kamu, tapi kamu enggak nyerang-nyerang. Diem aja. Ya orang enggak mau dong. Sekarang aku perintahkan, kamu nyerang ya. Pasti dia balas. Karena dia diberi semangat, nyerang. Dan nyerang, kawin. Kawin punya anak 3. Coba ini. Komisaris besar polisi sudah sekalian, apa itu kolonel ya. Enggak berani. Mesti dibacok-bacokin. Saya hidup mengembara perantau dari Kalimantan. Saya mulai bekerja bidang accountant di kota Surabaya. Umur 23, saya pemain bass. Saya lihat ada paduan suara. Tuhan kasih tunjuk seorang perempuan. Itu, masa itu Tuhan? Saya mah dari dulu nggak tertarik. Ya itu. Tapi saya ini orang yang taat sama Tuhan. Ya dah kalau memang itu ya saya deketin dah. Gitu. Nah itu orang jadi istri saya sekarang itu. Saya sih tidak tertarik karena wajahnya. Tapi saya tertarik karena Tuhan bilang itu. Ternyata betul. Perhitungan saya nggak bagus. Saya pikir saya mau cari wanita yang begini, yang begitu, yang hebat. Ternyata saya dikasih wanita yang sangat sederhana. Tapi takut akan Allah. Itulah yang menjadi istrinya, yang menjadi ibu daripada pendeta Dr. Rubin Adi Abraham PhD yang adalah ketua Gereja Betel, Sinode Gereja Betel se-Indonesia dan dunia. Yang gerejanya di Bandung, jemaatnya 5-6 ribu orang sudah sekalian. Oleh karena saya taat, itulah yang memberi saya putra kedua, seorang dokter yang bekerja keliling dunia buat perusahaan asing. Tanggal 3 yang lalu dia telepon saya, halo papi, selamat hari ulang tahun. Kamu di mana? Oh saya sedang di Barcelona. Wah di mana Barcelona? Saya ingat-ingat Spanyol kali ya. Dulu saya waktu muda tahun 50 pernah menyanyi. We sail into port of Barcelona. Kita berjalan,
kita berlayar di pelabuhan Barcelona, negeri yang indah, cantik sekali. Itu waktu saya umur 18 tahun nyanyi We Sail. Sekarang 83, 84 tahun, saya ditelepon anak dari Barcelona. Dia seorang dokter konferensi obat dunia. Saya cuma didik dia takut akan Allah. Nomor satu. Saya tidak didik dia pinter cari duit. Ingat loh, kalau orang banyak duit, bakal banyak bininya, saudara sekalian. Mau nggak punya menantu 3 sekaligus? Tapi kalau punya Tuhan, dia taat akan firman Tuhan. Satu cukup, karena kita mentaati firman Tuhan. Kalau saya panjang umur, tanggal 27 bulan Mei, saya akan merayakan ulang tahun pernikahan saya ke-60, Diamond Wedding. Bukan karena istri saya baik, bukan karena saya baik, tapi Tuhan baik. Karena kita sama-sama takut akan Allah, kita menjaga diri kita berjalan dalam jalan Tuhan yang benar. Jadi saudara, kunci kehidupan itu semua dari Dia. Saya suka berkata sama umat Islam begini, syukur alhamdulillah wirabbil alamin. Artinya syukur kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, bangun spiritnya. Hidupnya tidak serakah, hidupnya tidak jahat. Karena itu saudara sekalian, langkah pertama itu adalah mencari keintiman, hubungan dengan orang-orang yang membangun semangat kita. Banyak teman yang membawa kerusakan hidup. Kepada anak-anak muda, saya katakan kamu berteman. Teman itu bukan manusia hidup. Tapi banyak sudah sekarang gadgetmu itu merupakan teman yang luar biasa. Siang malam kau baca, ngomong sama teman, lihat gadgetmu. Tapi di dalam gadgetmu itu banyak sekali kejahatan. Percabulan, persundalan, segala macam membuat kamu keracunan pikiranmu, perasaanmu. Orang yang keracunan pikiran dan perasaannya itu mengalami depresi. Kalau dia datang di gereja, hatinya berdebat. Hatinya kacau. Kalau ada saudara mau mengaku kesalahanmu karena kamu terlalu bergantung sama ini. Ya. Yang cabul, yang bersundal, yang kotor, yang mempengaruhi pikiranmu sehingga kau ini jadi orang yang belajar tidak benar, bekerja tidak benar, sekolah orang lain 3,5 tahun lulus, kamu 6 tahun masih nggak benar. Saya punya teman di sini, ya anggota gereja di sini. Anaknya 5 tahun gak benar. Saya panggil dia, konsultasi. Kamu masih hidupnya gak beres, orang lain 3,5 tahun, 4 tahun beres. Kamu sudah 5 tahun, 6 tahun, masih juga belum beres. Aku tahu penyakitmu. Kau suka lihat barang-barang cabul ya. Dan bukan saja itu, kamu suka main perempuan ya. Ngaku. Jadi orang yang gak benar itu kehilangan konsentrasi. Depresi dalam jiwanya sehingga
tidak punya kemauan baik lagi. Tapi sekarang cari teman-teman yang membangun semangatmu. Adanya di dalam gereja, adanya di dalam persekutuan, komsel. Amsal 18 ayat 24, cari sahabat yang lebih daripada saudara. Yang membangun semangat kita. Jangan cari sahabat sembarangan. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk akan merusak perkara yang baik. Sekarang pergaulanmu buruk. Orang muda, gaulmu sama ini yang melulu. Ini pergaulan yang buruk. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa kepada Tuhan. Supaya kau bukan jadi orang depresi, putus asa, serba salah. Jangan sampai demikian, saudara sekalian. Yang kedua, berdoa. Berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoa dengan tekun. 1 Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Berdoa itu artinya berkomunikasi, berhubungan. Hubungan dengan manusia diperbaiki, cari teman-teman yang baik, seiman. Tapi berdoa itu artinya hubungan hati kita dengan Tuhan. Nah, berdoa itu macam-macam. Jangan doanya rendah, tapi doanya yang membangun keakraban dengan Tuhan. Ya, saya sebutkan beberapa macam doa. Doa yang pertama paling banyak kita dengar itu adalah confession, pengakuan dosa. Tuhan, ampunilah dosaku. Banyak sekali. 1001 macam dosa. Sesudah kita minta ampun dosa, doa yang kedua adalah permohonan. Petition, confession, petition, permohonan. Tuhan, saya kan sudah minta ampun sama Tuhan. Jadi sekarang saya minta berkat. Ini yang doa paling banyak dalam gereja itu dua macam ini. Ini doa kanak-kanak rohani. Doa yang tidak dewasa. Bisanya cuma minta ampun dosa, minta berkat. Ayo lebih dewasa, makanannya jangan terus bubur. Hapermut, nggak kuat. Makan makanan keras, kata firman Tuhan. Supaya engkau kuat. Doa yang ketiga, doa syafaat untuk orang lain. Siapa yang Anda mesti doain? Papamu ada di mana? Mama sudah kenal Tuhan belum? Adikmu, kakakmu ada di mana? Bibimu? Orang-orang serumah ada di mana? Doain. Doa syafaat ini yang ketiga, bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Ayah kita, ibu kita jangan dibiarkan ada di pinggir jurang neraka. Selamatkan jiwanya supaya percaya Tuhan dan selamat. Itu doa syafaat. Doa yang keempat adalah adoration. Memuja. Saya lihat kalau di Eropa, di Amerika, banyak sekali laki-laki memuja. Kalau dia punya kekasih, dia beli bunga, buket, lalu dia bersujud di depan perempuan itu, lalu dia berkata, I adore you, saya memuja engkau. Dia kasih buket. Perempuan itu menerima dan mencium dia. Itu udah jadi itu. Tapi sekarang yang kita adore itu bukan kekasih jasmani. Yang kita puja itu Allah Tuhan pencipta langit, alam dan bumi. Sebelum sudah lahir di dunia Allah mempunyai persediaan yang baik. Dia ciptakan di langit matahari, bulan dan bintang.
Supaya apa? Supaya Anda bisa hidup. Gak ada matahari, gak ada bulan, gak bintang, gak bisa hidup. Di bumi Dia ciptakan air, api, dan angin. Gak ada air, gak bisa hidup. Ini orang pinter, bikin air dijual, dibersihin dijual. Air itu memberi kita hidup. Air juga, angin, napas. Kalau sudah kena COVID baru tahu harganya angin. 1 tabung berapa tuh? O2. Tuhan itu maha hebat. Kenapa kalau saudara pergi ke gunung di bawah pohon, kok rasanya dingin? Kenapa? Di bawah pohon itu dingin. Saya naik ke gunung ya, pergi ke Kadaka. Pergi ke Qingzhou di sana. Biar matahari tapi anginnya enak. Banyak hutan, banyak pohon. Kenapa? Pohon itu mengeluarkan O2, udara. Kita manusia mengembuskan napas, ini namanya CO2. Isap O2, hembus CO2, bahan bakar CO2. Nah, O2 itu dibutuhkan manusia, CO2 itu dibutuhkan oleh pohon. Jadi kita hidup itu kalau di hutan-hutan dekat-dekat pohon itu kita diberakin oleh pohon. Nah, berak pohon itu bermanfaat untuk kita bernapas. Sebaliknya kalau kita berak, berguna buat pohon, tuker-tukeran. Allah itu hebat. Siapa yang bikin begitu? Tuhan. Makanya di dunia ini orang yang tidak tahu berterima kasih, itu orang paling sial. Bokamsia. Ondangbar. Ungrateful. Tidak tahu berterima kasih. Tapi terima kasih yang pertama saudara harus bangun kepada Tuhan. Dalam doa, adoration, pemujaan. Ya, doa minta ampun dosa, doa minta berkat. Doa yang ketiga adalah doa untuk orang lain. Doa yang keempat, thanksgiving, mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan kepada kita. Doa yang kelima, adoration, pemujaan. Doa yang keenam, bagi orang yang sudah teguh imannya, disebut spiritual war prayer. Itu namanya doa perang rohani. Perang rohani lawan setan dalam nama Yesus. Setan pergi. Satu hari saya khotbah di Majenang. Ketika saya berkhotbah, saya tidak sadar. Ada satu orang duduk di pojok sana. Dia lagi mensihir saya. Tiba-tiba saya merasa saya harus melawan setan. Saya berdoa dulu, dalam nama Yesus setan, aku usirkan kau keluar, roh setan. Itu namanya war prayer. Doa peperangan. Spiritual war prayer. Seminggu kemudian, orang itu datang ke pendeta Ruby di Gantara. Dia tanya siapa yang khotbah minggu kemarin itu. Kenapa? Itu orang kebal katanya. Saya biasanya pakai ilmu kundalini, dia pasti jatuh. Tapi kemarin enggak jatuh. Siapa orang itu? Oh, ilmu apa dia punya? Pendeta Ruby bilang, oh dia sangat percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam dia. Makanya kamu nggak bisa. Lalu Ruby menjelaskan tentang segala satu, tentang iman Kristen. Singkat cerita itu orang dukun
yang belajar ilmu Kundalini bertobat jadi pendeta, namanya Tantan Yonatan. Anaknya Po Sanco, Kongco enggak. Ada enggak keluarga Tantan di sini? Di Sokaraja dia pendeta, tahun lalu meninggal. Ada? Keluarga Po Sanco? Coba dukun jadi pendeta. Ini luar biasa, ini namanya doa peperangan ya. Kemudian pertanyaannya, adakah kita hidup beriman seperti itu? Adakah kita hidup melakukan firman Tuhan itu? Ayo kita mulai berserah kepada Tuhan. Jangan rasa dirimu kuat, rasa dirimu pinter. Orang modern tuh rasa diri pinter, rasa diri kuat. Lalu bersandar kepada akalnya sendiri. Padahal Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kepinterannya sendiri. Baca Yeremia 17. Kekuatanmu itu kekuatan anak Adam yang akan kembali menjadi debu tanah. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah. Daunnya selalu hijau. Menghasilkan buah pada musimnya. Oh, saudara-saudara yang kasih. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Yang berikutnya mengucap syukur senantiasa. Next. Mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya mengucap syukur senantiasa. Kalau saudara dapat hadiah besar, sudah bisa mengucap syukur enggak? Bisa. Tapi kalau saudara mendapat masalah yang besar, saudara bisa mengucap syukur enggak? Kita harus mengucap syukur senantiasa. Dapat berkat mengucap syukur. Lagi enggak ada berkat mengucap syukur. Tokonya, dagangannya laku mengucap syukur. Dagangannya sepi juga mengucap syukur. Kenapa? Sebab kalau kita laku terus kita lupa sama Tuhan, betul? Kalau semua lancar kita semua lupa sama Tuhan. Tapi kalau ada masalah kita datang kepada Tuhan. Jadi kita itu harus mengucap syukur senantiasa karena Allah itu berjanji memelihara kita. Tuhan, sekalipun aku dalam kegelapan, tapi Engkau terang hidupku. Sekarang gelap, nanti sebentar lagi terang akan datang. A blessing in disguise. Satu berkat yang ketutupan dengan awan hitam. Tetapi nanti sebentar lagi hujan turun. Hujan berkat akan datang. Sekarang susah, tapi nanti saya akan senang. Jadi kita bisa mengucap syukur senantiasa. Pertama kita mengucap syukur adanya kesulitan masalah mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Kedua kita ingat janji Tuhan. Bahwa kalau kita bermasalah Tuhan mau menjadi penolong, pendukung kita. Karena itu jangan bilang ya, do not tell God how big your problem is. But tell your problem how big God is. Artinya jangan ceritakan kepada Tuhan besarnya persoalanmu. Tuhan, soal saya berat seperti Gunung Galunggung. Jangan cerita. Tapi ceritakan kepada Tuhan, ceritakan kepada masalah. Hei masalah. Ceritakan kepada masalah. Berapa besar Tuhan kita. Ini masalah nih.
Biasanya kita, Tuhan lihat masalahku besar. Ya. Cerita kepada masalah. Hei masalah, kamu harus tahu Tuhanku besar. Dibalik. Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar. Berhenti berfokus kepada masalah. Berfokus kepada Allah. Jadi kemampuan kita yang terbesar itu adalah bisa mengalihkan pandangan. Kemampuan terbesar ialah mengubah fokus. Tadinya fokus sama masalah, dagang gak laku, suami meninggal, berhenti itu. Alihkan pikiran kita. Kemampuan terbesar ialah mengubah fokus dari masalah kepada Allah. Ini kemampuan kita yang terbesar. Ya, jadi sudah sekalian, jangan susah-susah hidup itu. Angkat wajahmu. Bagaimana cara? Baca Alkitab, berdoa. Tapi kalau sendirian gak bisa baca Alkitab, masuk dalam komsel. Masuk dalam persekutuan pembacaan Alkitab. Siapa di sini yang mau menjadi pemimpin barisan pembacaan Alkitab? Punya gadget, punya kemauan. Barangkali William, ya kumpulin tuh orang-orang persekutuan membaca Alkitab, nanti saya beri petunjuk apa yang harus dibaca. Nanti kita semua jadi kuat, gagah, perkasa. Sampai tua kayak Om Julius Ishak. Ya? Nah, yang keempat, melihat masalah dari perspektif Allah. Jadi masalah kita itu jangan kita lihat sendiri gede itu. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata Allah. Bagaimana Allah memandang masalah? Manusia itu terbatas. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya. Coba kita baca 2 Raja-Raja 6, 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ia pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Musuh banyak sekali. Bujang itu berkata kepada Nabi, celaka Tuanku. Apa yang kita akan berbuat? Ini banyak orang lihat masalah itu begitu. Ganti kacamatanya, jangan kacamatamu sendiri. Berhenti cara berpikir manusiawi. Coba berpikir seperti Allah berpikir. Perspektif Allah. Kalau saya bilang pinjam kacamatanya Tuhan. Lihat seperti Tuhan memandang. Ya, next. Jangan takut, jawab Nabi. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang berserta dengan kita itu lebih banyak. Yang ada di dalam kita itu Roh Kudus lebih kuat. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saya sekarang seperti Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata jemaat ini supaya melihat. Jangan cuma lihat duit, lihat dunia.
Buka mata rohani ya Tuhan, supaya dia bisa melihat. Bukalah matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Nabi Elisa. Wah, ternyata yang ngelilingi si Nabi Elisa itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Itu kalau kita pandang dengan kacamata Allah. Masalahnya mari kita mulai memandang ke atas. Mulai baca Alkitab. Mulai berdoa. Enggak ada orang yang stres, depresi, kalau dia sungguh-sungguh mendekat dan melekat kepada Allah. Apapun persoalanmu, kau bisa atasi. Yang terakhir, belajar dari proses kehidupan. Jadi kita proses kehidupan itu memang menakutkan, menyusahkan. Filipi 4 ayat 6 berkata begini, jangan hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu karena memandang masalah terus. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur. Diketahui Tuhan keinginanmu. Ya, nyatakan. Itu bukan berarti orang itu bermalas-malas, pasif, nyerenkan ke Tuhan wae, nyerahkan kepada Tuhan aja. Bukan. Tetapi mari kita belajar lebih banyak menghadapi masalah itu. Jadi masalah itu kita harus belajar. Sambil kita pikiran, perasaan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, contoh ya, anak saya yang bungsu Christian Adi, ketika dia berusia 24 tahun, 25 tahun, dia di Jakarta, dia buka apotek, dia dagang. Didatangi kantor pajak, dia baca dikenakan pajak segini tinggi. Dia menjerit, dia ketakutan. Gimana nih? Saya baru buka saja, belum banyak untung sudah didatangi surat pajak tagihannya sekian. Dia stres. Dia telepon saya kan dulu 10 tahun menjadi asisten accounting, akuntan di kota Surabaya. Ngatasinya udah biasa. Begini, begitu. Saya kasih petunjuk. Belum juga ngerti. Saya bilang saya mau bicara sama tukang pajak itu. Saya bicara. Si pegawai pajak itu ngomel. Urusan pajak aja telepon babe. Gue dimarahin sama babe lu katanya. Akhirnya kan saya ajarin dia gimana menghadapi persoalan pajak. Jadi jangan lari dari persoalan, selidiki persoalan, belajar dari persoalan. Kalau kita belajar sambil berdoa, maka Amsal pasal 3 ayat 6, Tuhan berjanji akui dia dalam segala tingkah lakumu, maka aku akan meluruskan jalanmu. Dekat sama Tuhan, akui dia, belajar juga. Nanti Tuhan akan beri jalan keluar. Sekarang Kristen nggak pernah lagi tanya saya. Masalah yang besar-besar dia atasi sekarang. Belajar ngatasi masalah. Kristen anak saya yang bungsu itu hatinya sosial, care. Sejak kecil di Kebun Manggu, dia suka ambil kue, kasih sama orang-orang di kampung itu, teman-teman. Ya,
Satu hari saya lihat dia bawa satu kaleng kue, biskuit, sekaleng-kaleng itu. Wah, temannya rebutan dalam kaleng itu. Saya panggil Christian, kamu boleh datang teman-teman, tapi jangan bawa kalengnya dong, habis semua. Papa enggak kebagian ini. Tapi lain kali ya, dia enggak berhenti, dia enggak kasih kue lagi. Dibenci sama teman di Kebun Manggu itu. Digoda, diganggu, dilawan. Saya bilang, Tian, kamu mesti belajar mengatasi masalah. Badanmu itu besar sekali, Dan. Sekarang timbangannya 105 kilo. Kenapa kamu takut sama orang-orang kecil itu? Sekarang gini, badanmu besar ya, dia ganggu, tinju aja dia. Pasti dia lari. Saya mengajari dia bagaimana mengatasi masalah. Jadi dia masuk, gitu ada yang ganggu, tinjunya. Nggak ada lagi musuhnya, sebab dia belajar mengatasi masalah. Oke? Jadi belajarlah mengatasi masalah, saudara sekalian, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bahkan kalau masalah itu datang dari setan, dari iblis, ya 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengatakan begini, sadarlah, berjagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Setan berkeliling terus. Bagaimana melawan setan? Gak bisa, kecuali melekat kepada Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gak ada setan yang berani sama Tuhan. Lah kalau koncomu, temanmu itu Tuhan menyertai engkau, mana lah. Tapi kau harus jujur, harus rendah hati. Jangan suka lika-liku, jangan suka nipu. Harus benar hidupmu. Punya teman, Tuhan. Lawan iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Tuhan memberkati. Amin. Saya percaya kita semua dilawat melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sungguh memberkati pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati hari ini, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, biar Engkau menambahkan berkat dalam hidupnya, sehingga ia semakin dipakai lagi di ladang-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan mengambil bagian pada hari ini, biar Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, tim gembala Tuhan, pengurus Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah visi misi mereka hanya tertuju pada Engkau. Begitu pula Tuhan dengan bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami akan dan percaya mukjizat Tuhan tidak pernah berakhir dan belum berakhir. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah online hari ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.